Salam sejahtera bagi kita sekalian. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita memuji nama Tuhan dari kidung pujian Tinggallah dalam Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini Selasa 30 Maret 2021 tertulis dalam Matius pasal 26 ayat 38. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, Yesus membawa murid-muridnya ketika dia mau berdoa di Taman Getsemane. Dia meminta murid-muridnya untuk berjaga-jaga dan tinggal bersamanya. Begitu beratnya yang dihadapi Yesus pada waktu itu, karena waktunya akan tiba. Dia akan ditangkap dan disalibkan. Yesus berdoa untuk menyerahkan dirinya kepada Bapa, tetapi murid-muridnya tertidur. Sampai 3 kali Yesus membangunkan mereka. Pergumulan yang begitu berat dihadapi Yesus. Dia tahu bahwa sebentar lagi dia akan mengalami penderitaan yang hebat demi menebus dosa manusia dan menyelamatkannya. Karena begitu beratnya beban itu, Yesus berkata, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya." Dan dalam doanya pun ia berseru, "Seandainya cawan itu dapat berlalu. Namun demikian, kehendak Bapa lah yang terjadi." Saudara-saudara, melalui nats ini, Yesus mengingatkan kita agar berjaga-jaga. Kita tidak bisa menghindari pergumulan dan penderitaan dalam hidup kita. Karena itu, apa yang harus kita lakukan untuk menghadapinya? Yang pertama, berdoalah kepada Tuhan ketika menghadapi pergumulan dan penderitaan itu. Percayalah bahwa Tuhan akan menolong kita. Bukan hanya ketika menghadapi pergumulan kita berdoa, tetapi Yesus mengajarkan kepada kita agar berdoa setiap saat. Pengikut-pengikut Kristus haruslah hidup di dalam doa. Yang kedua, berjaga-jagalah. Artinya kita harus senantiasa hidup dalam firman Allah, sebab firman Allah adalah senjata dalam hidup kita. Begitu banyaknya pergumulan dan penderitaan di dunia ini, berbagai macam godaan dan rayuan iblis yang kelihatannya begitu enak. Ternyata itu semua hanyalah sementara. Sebab itu pakailah firman Allah sebagai senjata menghadapi penderitaan itu dan untuk melawan godaan iblis. Yang ketiga, apapun yang terjadi, apapun yang ada dalam hati dan pikiran kita, biarlah kehendak Allah yang jadi. Firman Allah itulah yang harus kita perbuat dalam hidup kita. Kita boleh meminta kepada Allah, tetapi kita harus mengingat bahwa kehendak Allah lah yang harus terjadi. Hendaklah hidup dan kehidupan kita harus sesuai dengan kehendak Allah. Percayalah, Allah akan menyertai dan menolong orang-orang yang percaya kepadanya. Dia telah menyediakan buah yang baik bagi orang-orang yang menang dalam pencobaan. Sebab itu, berjaga-jagalah senantiasa. Amin, marilah kita berdoa.
Kami puji, kami sembah Engkau Bapa yang baik pada pagi hari ini, karena kasih-Mu kekal untuk selama-lamanya. Karena kebaikan-Mu memberikan kami kehidupan setiap hari. Bapa di surga, hari ini kami diingatkan oleh firman Tuhan, agar kami senantiasa berjaga-jaga dalam kehidupan kami. Agar kami senantiasa berdoa kepada Tuhan, menghadapi ragam pergumulan dan penderitaan. Biarlah firman Allah menjadi senjata kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Allah Bapa di surga, berkatilah jemaat-jemaat Tuhan hari ini melakukan aktivitasnya bersama-sama dengan Engkau. Begitu juga kami meminta kepada Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Engkaulah yang memulihkan dan menyembuhkan mereka. Kami memohon kesembuhan dan kepulihan untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, yaitu Bapak Pendeta Sitinjak. Engkaulah yang memulihkan kesehatannya. Untuk saudara kami Nyonya Sintua Gultom Boru Pangaribuan. Untuk Nyonya Simamora Boru Napitupulu. Juga keluarga Empar Husip Inang Boru Sihaan beserta dengan anak-anaknya Yohana dan Nathanael. Begitu juga Tuhan untuk Nyonya Seringo-ringo Boru Siregar. Begitu juga Tuhan untuk Mama Bintang Boru Sidabariba. Ya Allah Bapa di surga, Engkaulah yang menyembuhkan mereka. Juga yang kami kasihi, keluarga Tambunan dan Inang Boru Sihaan. Engkaulah menjadi penyembuh bagi mereka yang sedang sakit. Engkaulah yang memberikan kekuatan dan kepulihan, sebab bagimu semuanya tersedia. Allah Bapa di surga, berkatilah juga anak-anak kami yang menempuh pendidikan. Engkaulah senantiasa menolong menopang mereka. Bapa di surga, berkatilah bangsa negara kami. Kiranya lekas pulih dari virus corona. Berkatilah setiap rakyat Indonesia agar tetap menjaga dirinya, mematuhi protokol kesehatan, sehingga memutus rantai penyebaran virus corona. Berkatilah pemimpin kami, Bapak Presiden Jokowi, juga setiap jajarannya, agar melalui mereka perpanjangan tangan Tuhan untuk memulihkan kesehatan, meningkatkan ekonomi yang baik di tengah-tengah bangsa negara kami. Ya Allah, hari ini kami serahkan hidup kami kepada Tuhan. Terpujilah Engkau hari ini kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, selamat melakukan aktivitas hari ini dengan mengikuti 5 protokol kesehatan. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan air mengalir atau hand sanitizer. Yang ketiga, menjaga jarak. Keempat, menghindari kerumunan. Dan yang kelima, melipat tangan, memohon perlindungan Tuhan. Kiranya saudara-saudara yang sakit dan pemulihan segera disembuhkan oleh Tuhan. Yang bekerja menerima kekuatan dan sukacita dari Tuhan. Selamat beraktivitas, Tuhan Allah memberkati kita. Shalom.